tampak puluhan warga desa Ngalihan di Solo menggali lubang untuk menguburkan 11 tawanan politik. Salah satunya adalah Amir Syarifuddin, seorang tokoh PKI terkemuka. Amir Syarifuddin dieksekusi karena dianggap terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Nama Amir sering dikaitkan dengan komunisme dan dianggap sebagai musuh pemerintah, sehingga perjuangannya sering dilupakan, dipinggirkan dalam catatan sejarah, terutama di era Orde Baru, di mana buku-buku yang membahas kisahnya juga dilarang beredar. Padahal Amir Syarifuddin adalah salah satu bapak pendiri Republik Indonesia. Bersama Soekarno, Hatta, dan Syahrir, ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri kedua dan Menteri Pertahanan. Amir juga ikut mencetuskan Kongres Pemuda II pada 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Bahkan ada catatan bahwa Amir pernah diusulkan sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia, sebagaimana tertulis dalam buku Revolusi Agustus oleh Sumarsono. Amir lahir di Medan, Sumatera Utara, dengan tanggal lahir yang bervariasi dalam berbagai sumber. Ada yang 27 April atau 27 Mei 1907. Ia berasal dari keluarga Batak, Muslim, di mana ayahnya adalah bangsawan adat dan ibunya berasal dari keluarga Batak yang telah berbaur dengan orang Islam Melayu di Delhi. Amir memulai pendidikannya di sekolah dasar Belanda di Medan dan melanjutkannya di Leiden, Belanda. Selama di Leiden, ia aktif dalam diskusi-diskusi kelompok Kristen dan berpartisipasi dalam gerakan mahasiswa Kristen Indonesia. Amir tidak menyelesaikan pendidikannya di Leiden karena harus kembali ke Medan akibat masalah keluarga. Ia melanjutkan studi hukum di Batavia dan tinggal di asrama pelajar bersama Muhammad Yamin. Pada 1928, Amir mewakili Jong Batak dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Ia juga sahabat W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Pada tahun 1931, Amir bergabung dengan Partai Indonesia, penerus PNI yang dibubarkan saat itu. Ia aktif menulis dan menjadi redaktur untuk Pujangga Baru pada 1935. Pada tahun 1935, musuh yang baru kembali dari Uni Soviet mengajak Amir untuk bergabung dengan PKI dan infiltrasi organisasi nasional. Amir kemudian mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindu untuk melawan kolonialisme. Ketika Jepang menguasai Indonesia, Amir mendirikan Gabungan Politik Indonesia atau GUPI untuk melawan fasisme. Namun, pada Januari 1943, ia tertangkap oleh tentara Jepang menjelang proklamasi kemerdekaan. Menjelang proklamasi kemerdekaan, Amir sempat diusulkan sebagai proklamator kemerdekaan karena konsistensinya melawan fasisme. Namun, karena ia sedang dipenjara, usulan tersebut tidak terrealisasi dan Soekarno serta Hatta yang terpilih. Setelah kemerdekaan, Amir menjabat sebagai Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, dan Perdana Menteri. Namun, kepemimpinannya penuh polemik, terutama terkait perjanjian Renville yang dinilai merugikan Indonesia. Kejatuhan Amir dimulai dari sini, dan ia akhirnya menjadi oposisi dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Konflik politik antara FDR dan pemerintah pusat berujung pada penumpasan FDR di Madiun oleh pasukan Siliwangi. Amir Syarifuddin ditangkap pada 1 Desember 1948 dan dieksekusi mati pada 19 Desember 1948.
Meskipun Soekarno dan Hatta berusaha mencegah eksekusi, mereka gagal. Kisah Amir Syarifuddin menunjukkan dinamika politik awal kemerdekaan Indonesia dan bagaimanakah perjuangan seorang tokoh dapat berakhir dengan tragis. Meskipun banyak yang mempertanyakan keputusannya berubah haluan, warisan Amir dalam perjuangan melawan penjajah tetap menjadi bagian penting dari sejarah kita. Bagaimanakah menurut Anda dan bagaimana seharusnya kita memaknai kisah Amir Syarifuddin? Silakan berdiskusi di kolom komentar dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar channel ini dapat berkembang dan memberikan informasi-informasi yang kalian butuhkan. Terima kasih.